Sejak awal, Mas Pram sudah berbicara tentang bagaimana Jakarta, walaupun sudah punya anggaran super besar, tetap harus punya instrumen pendanaan di luar pajak daerah. Waktu itu, gagasan yang muncul adalah pembentukan Jakarta Fund, sebuah dana investasi milik pemerintah daerah yang idenya mirip Sovereign Wealth Fund dalam skala kota atau provinsi. Dana pemerintah akan diinvestasikan secara profesional. Terus hasil investasinya dipakai buat membiayai pembangunan Jakarta. Idenya menarik, visinya cemerlang. Tapi, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berani mengubah rencana ketika hasil kajian menunjukkan ada pilihan yang lebih baik. Dan itulah yang kemudian dilakukan sama Gubernur Pramono Anung. Setelah melakukan kajian-kajian, berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan berbagai ahli, Pemprov Jakarta akhirnya memutuskan membatalkan pembentukan Jakarta Fund. Mereka memilih instrumen yang dianggap lebih realistis, yakni municipal bond atau obligasi daerah. Menurut Mas Pram, pilihan ini punya landasan regulasi yang lebih jelas dan juga risiko yang lebih rendah. Nah, disinilah terlihat gaya kepemimpinan teknokratis. Keputusan diubah bukan karena tekanan politik, bukan pula karena gengsi, tetapi karena hasil kajian ilmiah. Masuknya pemerintah daerah ke pasar obligasi justru memaksa birokrasi jadi jauh lebih transparan. Investor nggak bakalan membeli surat utang pemerintah begitu saja. Mereka bakal melihat laporan keuangan, melihat kualitas tata kelola, melihat kemampuan membayar, dan melihat resiko. Artinya, setiap rupiah yang digunakan bakal diawasi, bukan cuma oleh DPRD atau BPK, tetapi juga oleh pasar keuangan. Tekanan buat menjaga akuntabilitas jadi jauh lebih besar. Karena itu, di banyak negara, penerbitan municipal bond justru menjadi pendorong reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Kalau kita lihat Amerika Serikat, misalnya, pasar municipal bond di sana sudah berkembang sangat besar. Nilainya mencapai sekitar 4 triliun US dollar dengan puluhan ribu pemerintah daerah dan lembaga publik menjadi penerbit obligasi. Artinya, apa yang sedang dipersiapkan Jakarta bukan sesuatu yang aneh. Justru Indonesia selama ini termasuk terlambat memanfaatkan instrumen pembiayaan seperti ini. Apalagi sekarang dunia sedang bergerak menuju era green bond. Investor global semakin tertarik membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan. Seperti contohnya transportasi massal, pengolahan sampah, energi bersih, pengendalian banjir, dan revitalisasi sungai. Semuanya berpotensi mendapat pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif kalau memenuhi standar keberlanjutan. Jakarta jelas punya banyak proyek yang masuk kategori ini. Karena itu, kalau nanti obligasi daerah Jakarta berkembang menjadi Green Municipal Bond, sesungguhnya arah kebijakannya sejalan dengan tren pembiayaan global.